kabar lalu di mana Tun yang kau liket Tanyo juga melakukan hal yang sama menyambut tahun baru Hijriah. Tatete katuk ditonde. Artinya Tanyo tak sadari bahawa umur Tanyo kam tamah duha, kam tamah hitun. Nyotun kau likut ngentunyo kalau lebih cepat hitun tu tau kubu. Menyo tinggal hitui tengah umur berarti tinggal 6 bulan tu sagai tu pak kubu. Berjalan tanpa henti. Di dalam kehidupan kita selalu ada masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Masa lalu kalewat han mungkin kembali li untuk selama-lamanya. Masa sekarang sedang tajalani, masa depan golong pasti. Hijrah adalah sebuah perpindahan yang dimulai oleh berpindahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Perpindahan na dua sisi. Pertama, perpindahan lewat perjalanan jasmani, yaitu fisik Rasulullah dan sahabat yang berakan berdomisili di Mekah pindah ke Madinah. Yang kedua, perpindahan rohani, di mana terjadi perpindahan di dalam hijrah Rasulullah yang digambarkan dalam hadis Rasulullah. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Dalam rombongan perjalanan hijrah Rasulullah menyorot tubuh sahabat, yaitu minah dari Mekah ke Madinah. Tetapi sebenarnya Rasulullah tahu bahwa mereka semua serupa dalam hijrah perjalanan fisik, tetapi tidak sama dalam niat dan tujuan. Nah, orang hijrah betul-betul ingin menyelamatkan iman dan agama, ingin mendapatkan ridha Allah, sehingga kubah negara Mekah menuju Madinah ganyan akan mendapat ridha Allah. Nalam kawan juga ikut hijrah, tetapi iganya rencana ya dagang. Pada kekalan orang Mekah ya hijrah karena la mulai ganyan dagang, maka tinggal je nyo tajak kedih nyo can red dagang. Ya dagang. Tu kepentingan dunia. Pegahli Nabi yusibuha, mereka dapat dunia. Nalam kawan ganyan hijrah karena kebetulan pasangan tunangan ganyan juga hijrah. Munyohana gi ikut hijrah ka ke ico ego. Terpaksa ikut hijrah. Yungkihuha duduk berkeluarga. Fa hijratuhu ila ma hajra ilaih. Ya, pegahli Nabi dalam hadis. Jadi hijrah seseorang tergantung apa niatnya. Dalam perjalanan kehidupan Tanyo juga selalu berhijrah. Berhijrah pun dari rahim, hijrah ke Naudoya, Kaminah ke Naudoya. Kemudian hijrah dari seorang bayi menjadi kanak-kanak, dari kanak-kanak menjadi seorang yang muda remaja, gadis. Dari muda hijrah
kepada tua. Berpindah. Jarang orang banyak sabi-sabi. Hana terempa ju. Tak kira hana terempa orang. Sabi-sabi banyak lagi. Pasti raya. Telefon banyak, duduk kanan banyak. Hana nak banyak sabi-sabi. Berpindah. Dalam perpindahannya, perpindahan fisik dari ubud jet ke raya, tetapi nak hijrah kepribadian. Naurung tubuh raya berhijrah dari ubud, tetapi akai hana raya-raya, hana hijrah-hijrah, akai katuha manteng mana-mana. Dan tandai ganyan hijrah fisik tubuh sagai raya. Akai manteng mana mian. Naura lebih cepat hijrah kepribadian dengan fisik. Sehingga masih muda tapi kepribadiannya lebih cepat dewasa. Nyo manusia yang terbaik. Sehingga pegah oleh Rasulullah, seburuk-buruk manusia adalah orang muda, orang tua tapi sabar dengan orang muda. Segot-got manusia orang muda tapi sabar dengan orang tua. Artinya perkembangan kepribadiannya lebih cepat, lebih maju. Kan cuma fisik. Perkembangan kepribadian manusia di dalam berpindah dari kecil menjadi cepat dewasa sangat tergantung di mana mereka dilahirkan, siapa yang mendidik dan membimbingnya, bagaimana lingkungannya. Karena manusia dibentuk oleh lingkungannya, baik lingkungan rumah tangga, yaitu seorang ibu dan ayah, atau lingkungan saudara, jiran, atau lingkungan dalam sebuah bangsa. Maka kita orangnya, karena lahir ya Aceh, maka makanan favorit kuah beli. Mungkin menyolahi palain hana mangan badan kuah beli. Nah makanan lain favorit je. Sehingga kan orang Aceh pun penajuh timpat piatar rapai. Karena dia Aceh. Bahasa Aceh pakat memang karena ayah orang Aceh, mak orang Aceh. Tergantung lingkungan. Hal yang menyedihkan danya orangnya, lahir dalam sebuah generasi di mana hana siap bersaing di dalam zaman yang kita nyoleh. Bahagialah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung oleh Rasulullah. Rasulullah seorang pendidik, mendidik para sahabat sehingga mereka menjadi generasi terbaik di dalam sejarah generasi dunia dari awal manusia yang hidup dalam dunia ni, dalam bumi. Tapi masa Rasulullah hana lembaga pendidikan, hana yayasan, hana sapu wopi, masjid hinan tempat pendidikan, mendidik para sahabat. Di mana saja berada selalu mendidik para sahabat. Sehingga
Para sahabat menjadi orang tua yang mampu melahirkan anaknya, yaitu generasi tabi'in. Mereka orang yang membuat kemajuan yang luar biasa, maju di dalam ilmu pengetahuan, maju di dalam persaingan, karena mereka dididik oleh orang tuanya yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zaman so gurean yang maju ibu adalah guru pertama bagi seorang anak. Ayah adalah guru pertama bagi anak. Tanpa ada lembaga, sehingga rumah tangga adalah lembaga kecil untuk sebuah pendidikan bagi anak. Dididik mulai dini, maka wajar mereka adalah orang-orang yang mampu merubah masa menjadi masa keemasan, hebat, dan menjadi awal kemajuan. Patronnya yang kali nebang oleh Rasulullah, duduk Allah dalam Al-Quran, nepegah bagdanya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasulullah ada ikutan yang baik di dalam mendidik anak, mendidik ayah bagi seorang anak, mendidik ibu bagi seorang anak. Payah ikut, tapi tanya maaf lo mendung-mendung tu. Tanyanya generasi yang tidak pernah dididik untuk menjadi orang tua yang baik, menyegat-gat kerawat. Kalau yang laki tidak dididik menjadi bapa yang baik untuk anak, kalau yang perempuan tidak dididik oleh lembaga pendidikan untuk menjadi ibu yang baik untuk anak, maka wajar lahirlah generasi-generasi kita yang kalah bersaing dan menjadi sumber masalah di dalam kehidupan. Beronyo na pendidikan menyolong berbeda bacut dalam kemah, menyokan tak koreksi kembali, tetapi lu siap berdialog dengan siapa saja apa yang lu pegang. Tanya urunyo udip di mana pendidikan target UN, ijazah lapangan kerja, ujungnya dapat uang. Cari kerja, dapat uang yang belum tentu dapat dan lebih berkemungkinan untuk tidak dapat. Lapangan kerja nak dentai merempak, yang berat dentai merempak menyuri nang dia ke darah baru, ya agam je kelincu, ya kan? Yang lapangan kerja yang pasti le jari uragam yang hanjit ke suami jari, urina hanjit ke perumah pi jari. Hai na tiroro hanfit dah, hanfit pasangan. Tapi jarang tiba-tiba jadi seorang suami. Pernahkah dia dididik jadi seorang suami yang baik, menjadi pemimpin rumah tangga, sehingga dia menjadi ketua tim ses rumah tangga? Pernahkah ibu dididik menjadi istri yang baik bagi seorang suami, sehingga orang yang berkhidmat membantu suami dalam menyukseskan perjalanan rumah tangga? Ada.
hana tahu pernah sehingga sikula jeun 12 belah tapi meglah kau hanglah yang agak mege isteri hanglah yang ini pakat memang arah pendidikan kita tidak mengacu untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik, karena mandum anu lahir pertama di dalam dunia rumah tangga yang perlu dididik semenjak prabayi. Pendidikan kan mulai playgroup atau TK atau SD. Mulai dalam kandungan dia harus dididik. Di bawah kesadaran bayi itu sudah mulai mendengar. Mulai lemahnya harus dididik. Karena hinan akan terjadi perkembangan jiwa dan otaknya hingga kota lain. Maka dipegang oleh para ulama, waladuka raihanatuka sab'an wa khadimuka sab'an wa syarikuka au aduwuka sab'an. Anakmu 7 tahun pertama itu parfummu, parfum cium-cium, cium-cium beroi nak 7 tahun pertama. Gendong-gendong dan cium-cium ni dan menyenangkan. 7 tahun kedua menjadi penolongmu. Yang kaji tamu you rapingan, you tampu bro, yang kaji mulai 7 tahun yang kedua. Mana long tu belum tu kai mong belatu nan je you sapu je batian yang tengok. Ya apa dia kan mana. Kalau benar-benar dia dididik, mereka menjadi penolongmu, pelayanmu. 7 tahun ketiga, 2 kemungkinan. Aduka au syarikuka, temanmu atau musuh. Munyokan dia ke musuh, kakak dia kengan. Munyokan dia kengan, kakak dia ke musuh. Munyo dia ke musuh, sakit ulem, berikan tetrok. Dah pergi. Dia ke penyakit. Tapi semua tergantung bagaimana dididik dari semenjak dini. Maka tak kala tu manusia-manusia sukses, manusia-manusia berkembang dalam kehidupan. Dia tak pegang alasannya, yang dia alasan menung alasan dia. Ya bebut payah pada saya lepon so tim saya adalah orang tua dan ibunya. Bermasalah dalam kehidupan dipengaruhi bagaimana memulai kehidupan dalam sebuah rumah tangga yang diasuh oleh bapa dan ibu. Anu akan sukses di dalam menjalani kehidupan masa depan apabila dimulai oleh bentuk kehidupan rumah tangga yang benar. Uranyo tanyonyo yang kurang tak fokus. Kadang-kadang tanyo harus tersadari dok. Manteng meyung lumong anu. Munyo anu kalau miwa malam nak tanya, munyo lumong tak kita tak nak iwa.
tidak sadar bahawa anak itulah masa depan orang tua. Masa depan orang tua di dunia adalah anak. Masa depan orang tua di akhirat juga anak. Anak yang bisa menyukseskan orang tua jadi penghuni syurga atau menjadi penyebab masuknya orang tua dalam neraka. Anak juga yang membuat bahagia orang tua di kala tua, dan anak juga menjadi sumber penderitaan orang tua di saat mereka tua. Tanyo-ranyo kurang sadar bahawa anak kita dibentuk oleh lingkungan yang salah. Pola-pola pendidikan dalam Islam kurang dan terapkan. Hanya mana kan berangkat hoji mu mana pijui ite pijui. Tetapi untuk membentuk kepribadian itu tidak semuanya ahli, dan sulitlah dapatkan para ahli. Lagi ahlinya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Maka tak kala dipakan para sahabat, para tabi'in, ilmu pengetahuan luar biasa. Tabi'in ilmu pengetahuan luar biasa. 7 tahun je gafai Quran. Ilmu yang ditulis di urangnya, jangankan kita tak tulis, kita tak baca habis. Mereka menjadi manusia yang cerdas, manusia yang luar biasa, karena benar dididik semenjak dari kecil. Fasilitas pendidikan biasa-biasa mantap, tetapi kemajuan ilmu pengetahuan di generasi awal Islam terbukti dalam sejarah kemajuan Eropa sendiri setelah bersentuhan dengan peradaban Islam. Orangnya dah galau ni. Hal yang mengerikan, salah satu penelitian oleh ilmuwan Amerika, anak yang umur di bawah 7 tahun, umur belasan tahun, yang selalu dengan game berselancar di dunia maya, utak rusak, utak depan rusak. Lebih rusak dari tiada orang yang mumpak dengan motor, ancur motor, kena mulai rusak utak. Tapi lebih rusak utak anu yang berselancar di dunia maya dimulai dari kecil, sehingga rusak ni. Kedepanjian berkembang. Ini tantangan yang paling raya. Utak depanji yang bisa membedakan seorang manusia dengan binatang rela mengenai raya. Tapi idanya tanggap biasa. Malah anu yang ditam di rumah, nah solusi dijak ulua untuk berselancar di dunia maya dengan hanya mengeluarkan uang cuma 2.000, 5.000. Tetapi otaknya yang sangat berharga akan hancur. Dia akan menjadi masalah, manusia yang gagal dan menjadi kegagalan bagi orang tua. Maka orang ibukan red bukan kiban cara anjir maaf. Salah dengan menyayangi anak. Anak butuh kasih sayang memang, tetapi juga anak butuh proteksi, payah tak batasi. Maka Rasulullah takalan pakiban Rasulullah nadi di anak penuh kasih sayang, tetapi cukup tegas. Tegas dengan kasih sayang.
Sehingga Saidina Hasan waktu maya-maya dengan maya-maya Nabi dengan sembahyang. Teruk Hasan cucur ngedu ada ruang Nabi. Dua ada ruang Nabi, mana ada budak-budak sujud Nabi. Mana budak-budak? Sejak para sahabat kira pakan anak budak-budak sujud. Tak ada goyang. Atau kena Allahu Akbar anak budak-budak. Dua trip baru budak. Waktu sembahyang tanya oleh sahabat, Rasulullah, pernah hal sehingga telat budak sujud? Pegang Hasan dengan pegang long ke kenderaan yang hidup-hidup, maka long Johar ini trip long dah. Dia dua terung Nabi. Di sisi yang lain, Ba'thi Urah Hasan nustrak li Sayyidina Ali. Tengah ramai jamai-jamai. Lagi nedet li Sayyidina Ali. Tanya ne tham lepung pubun. Agak tegas. Yang nampak kadang-kadang kasar bak orang lain. Duduk sahabat lain ke kritik, maka menang dengan maya tegah ya. Pun kali Nabi biarkan Ali mendidik, memberi adab untuk anaknya. Artinya antara ketegasan dan kasih sayang seimbang. Tegas dengan penuh kasih sayang. Sayang tetapi tetap tegas. Itu juga benar. Ate berigen dia baru tegas. Wate kata ke ule di udarah bakudu nyan baru tegas dengan emosi. Nah ya kadang sayang kelewat sayang. Sayang hana batas. Nyai kino permisif. Serba boleh. Atau kelewat tegas otoriter. Kau jika di ngelung pukaya pulung nak merasakan seorang ibu, seorang ayah berhak melakukan apa saja terhadap anaknya. Akhirnya yang terjadi pemberontakan batin. Halnya menjaga keseimbangan di dalam mendidik anaknya hal yang penting. Sehingga pakai pancara bimbing anaknya tak ibe rusak kepribadian ibe rusak. Oh hana menang UN ni orangnya pi hana lu tahu pane mungkin lu tahu mendum-mendum. Tetapi manusia anak ni punya kepribadian jigot. Dia akan maju ke depan, dia akan sukses ke depan menghadapi kehidupan. Tapi punya utak karusak nyanhan maju. Yang paling sayang orangnya anak-anak kitanya akan bersaing dengan anak-anak kau yang dididik dengan baik. Kena lebut anak kitanya tinggal ikut. Anak kitanya je kelamin anak kau. Kenapa? Mereka tidak dididik secara benar. Hanya sekedar hafalan-hafalan. Tetapi kepribadian dan akhlak tidak diutamakan. Maka orangnya tanya mandu-mandu. Nyo anu tanya nyo mandu. Timbang dah pegang ke depan. Pujut ke masa depan kuburan kita nyo yang tertangisi. Nyo bocor tanya orang ini. Pujut tak anak kita nyo relah lagi relah mupak motor hancur. Orang dalam motor hancur karena mupak motor hancur tak je. Tetapi motor hana mupak, sapu hana mupak, tapi otak je tak depan je hancur
karena berselancar di dunia maya yang hana sepantasti. Nyoji ancuk kakak biarkan aja. Kadang nyona urang minta rezeki iron katanya. Ada je katanya tajak ba urangnya. Iron padik surah betul. Demi bek rela hanuk long nyepat peng iron. Yang bek demi capeng iron rela hanuk kamu. Sampai ini perlu minta rezeki kan. Untuk bek putih katanya entah sedekah dia. Dia mana? Nyepat sedekah ni jok ira ben minta rezeki rela-rela ni kamu. Makanya kata-kata ayat ni, ingin sukses ke depan, ingin manusia hebat ke depan, hindari berselancar di dunia maya di saat kecil karena akan menghancurkan otak. Malah orangnya lehan sakit ulai, mata bermasalah, utak je bermasalah rela. Hana lu pegahanan. Pakan ulai je sakit tapi. Payah perubahan hasil di Indonesia, payah meu Malaysia. Duduk kui pegah. Akibat pengaruh radiasi dari HP. Dengan program, yang rela dengan program tak bodoh, yang rela dengan radiasi tak bodoh. Nyo tantangan katanya uronyo. Maka uronyo katanya mari tak berhijrah memperbaiki ke depan supaya anak katanya menjadi anak yang maju, anak yang mampu bersaing. Bah kedih uronyo imo aji bacun hantu ni. Tetapi bahasa bosahan dia akan bersyukur begitu. Untung na ayah lu, untung na ulun tua-tua kamu, maka kamu sukses. Baru katanya semangat memperbaiki ke depan bersama, menghindari kehancuran-kehancuran generasi dudonya. Harus sadar tentang kesalahan masa lalu. Pajan katanya apabila sadar terhadap kesalahan. Munyo hana sadari kesalahan, hana akan terjadi perbaikan. Maka perlu ingin anak danyo lebih maju ke depan, ingin anak danyo lebih sukses ke depan. Hindari mereka, didik mereka dengan pendidikan yang benar sesuai dengan yang geyu dalam agama. Pertama, karakter dan akhlak utamakan. Kedua, baru intelektualitas dan ilmu. Olehnya bentuklah lingkungan yang baik mulai di dalam rumah tangga untuk anak tadi. Malamnya han mungkin dan tak bahas pakiban konsep pendidikan anak dalam Islam semenjak dini. Mungkin tak bahas malamnya. Tetapi hanya malamnya dan ayo kita sepakat, kita sayangi anak-anak kita, generasi kita. Apapun akan tak korbankan, apapun akan tak lakukan demi mereka menjadi masa depan kita yang sukses dan masa depan mereka yang sukses. Masa depan anak juga masa depan bagi royana, tetapi masa depan anak itu juga menjadi masa depan bagi orang tua. Kesuksesan orang tua tidak pernah lepas dari kesuksesan generasi yang dilahirkan oleh dirinya. Maka ono mada daripada orang tua jino datama untuk interaksi interaktif. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama mengucapkan kepada yang mulia yang telah menyampaikan informasi untuk mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sangat bermanfaat bagi masa depan. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pendengar radio yang ada radio yang ada di rumah yang kami muliakan. Kita masuki
Yang ketiga, fauna batas tanggung jawab produksi terhadap pendidikan anak. Terus sementara ada pertanyaan dulu dari mulai Yang pertama tentang persoalan pendidikan yang nauraya. Pertama dia berdepa bahawa sukses seseorang atau gagal sangat ditentukan oleh bagaimana pendidikannya dalam arti yang luas. Baik pendidikan dalam rumah tangga, pendidikan dalam lingkungan, atau pendidikan dalam lembaga formal atau non formal. Setiap kegagalan pasti salah satu masalahnya adalah pendidikan. Penyebab salah satu kan segala-galanya. Maka uronyo dayo tak depa. Nyo nanggro Aceh sebenarnya nanggro undang-undang syariat Islam. Untuk pudip syariat Islam yang harus mempendidikan le. Untuk anak juga mempendidikan, untuk orang cik juga mempendidikan. Munyo dalam hisbah karena kejahilan yang kemungkaran. Langkah pertama taklim. Beri ilmu. Yang kedua tau'iz, nasihati, bimbing. Yang ketiga taksim, kerasi. Menyuruhan berhasil ngambil care pedepa hai tim berhasil, nasihati hai tim berhasil, baru kerasi. Dalam Islam konsep pendidikan di urang tadi di phone perlain dudo baru perle kifayah. Dosa mendahului fardu kifayah sebelum selesai fardu ain. Mandum ilme god, ilme perlain god hib wajib, perle kifayah pi wajib hib ada kifayah. Tetapi munyo berubah tahapan fardu kifayah dilakukan oleh orang yang belum selesai fardu ain, dia berubah menjadi aktivitas dosa karena kesalahan tahapan. Urangnya munyo mandung dayo tadi di urang mulai ilmu Islam perlain pun dari SD. Insya-Allah generasi ke hana hele kita. Man munyo putuh bak dayah to nya pada persen saya jangkau. Makanya berserius. Mau renyo di saat hoi tajuk hana menan, pah didik gerau. Didik gerau je rumah. Murno gerau, hasil gerau nya ya minta tengku untuk bantu. Jadi tunggu-tunggunya bantu orang cik. Bantu orang cik untuk adanya. Yang perlu tak terpa bahawa ilmu Islam ada nama ilmu Islam, na ilmu perlain, ilmu perlain kifayah nya na beda-beda. Mendu ilmu agama ni cuma na perlain kifayah, na perlain. Tetapi berdosa di saat tertib di hana betul. Tanyonyo harus mufham. Umat urung pelaku pendidikan ada orang datanya yang pihak dia juga. Hati bubuk tiro, urang je pi bukan hati di tiro, urang je pi hati hanya dapat salah ni, karena hana mungkin, hana sip kekuatan kuroba daya. Dia beda salah guru, karena gurunya kan uruncok kebijakan. Beda salah kepala tikula, karena sistem pendidikan kan ngatangan pegot. Dan beda salah kepala dina, karena ganyan urung petugas jalankan sistem. Yang menciptakan sistem adalah orang yang berkuasa, baik legislatif atau eksekutif. Urung-urung yang terpilih-pilih dia yang lebih. Yang enggak. Yang kedua apa?
anak yang kabalik pun dosa nak tinggal dengan orang cik. Apabila orang cik kala melaksanakan tugas lagi ditugaskan di masa sebelum ji, yang kaglah ke anak kabalik hanji semayang karena orang cik hanaga purna cara ji semayang nya berdosa orang cik. Cuma kala ke purna, kala ke usaha kadang tiga yang ganyai lawan bi usaha ke pura-pura. Yang kaglah ke apabila tugas kagak selesaikan kala ke purna tapi hai semayang di. Yang kaglah gaya. Paling apabila ike mata ganyan hana ke semayang gebiarkannya yang dosa. Jadi lakukan tanggungjawab kewajiban orang tua. Karena orang cik harus berbakti ke anak. Lagi anak berbakti ke orang cik. Nak kewajiban mati-mati. Yang mana kadang-kadang orang cik demang dalam neraka karena hanya dilakukan kewajiban terhadap mana? Yang mana kira-kira? Yang gelap? Dalam Islam, anaknya kewajiban orang tua untuk didik. Kena batas. Batas ji bergelah ilmu perlain. Perlainnya pertama perlain yang berkaitan dengan keimanan tauhid. Yang kedua yang berkaitan dengan akhlak, sifat hati. Nyana ilmu perlain. Maksudnya tentang ikhlas, tawadu, tentang baik dengki ji. Artinya pemantang sifat-sifat yang berbahaya bagi wa akhirat yang wajib itepa dan orang si wajib berusaha anak beritepa ada. Dia yang kita berrinci. Yang kelak ilmu yang menyangkut dengan ibadah. Dah yang wajib ubud yang wajib pernah oleh orang cik. Yang wajib ubud semayang wajib, yang wajib pernah oleh orang cik. Dah yang haram-haram wajib pernah oleh orang cik. Oh hati pernah kerok lagi bantu bagok. Olehnya apabila haji hitam dalam kehidupan yang wajib pernah oleh. Masa anak katanya diudip dalam lingkungan Mekah. Yang payah you anak beri merna tentang ilmu hari-hari Mekah. Sah batu. Yang ilmu-ilmu yang katanya mandum, yang tanggungjawab orang tua dan bisa dibantu oleh yang lain. Terima kasih Bapak Presiden. Yang pertama dari pengajian dari Aceh dengan ayat ketiga sirah pemimpin dimuntang untuk kemaslahatan rakyat. Ketiga makro yang menjadi utama. Yang kedua, ayat bagaimana cara memusnahkan maksiat anak-anak remaja sekarang di wilayah khususnya. Mohon penjelasan. Yang kedua apa? Cara memusnahkan maksiat anak-anak remaja sekarang di wilayah khususnya. Yang pertama, tahu pemimpin mengutang. Pemimpin mengutang untuk kemaslahatan rakyat. Menyiapkan. Menyapa? Menyiapkan produk dewa. Tahu yang buat kan dagu dewa. Tak aku dengar buat ada dagu dewa. Yang buat yang dagu dewa punya. Secara umum melihat tahu buat yang dagu dewa. Man, nak tu orang lain-lain yang berkaitan dengan tanggungjawab ni secara umum hana tanya pupuk yang tayung juga kau. Yang kedua
masalah gini beraya pagi banyak lu hantong ni. Tu pakai bandu baru hati kakak payah nak pergi mulai maya pun apa mekleh je. Jadi isolasi lokalisir benar ni guna tempat lokalisir jihana bebas ni man item nya behind the item kan kadang-kadang kenji han item tiga aju hantem mendum urung ci hantem nenek hantem mama hantem dia pergi baca lah hai dia tu dah berapa pendidikan dah berapa daya yang ke ubena mesti aju mendum han pada tu icung uben dalam alat kan untung han aju mendum hai kamu yo hidayah hai thon yang kata sah tu dengan klik bagi dia ada dah mepi susah dan nak tu ada dah me kan antep tempat antep antep tempat antep guru dumpu antep baju peng antep dumpu antep mai menyempakan mandu-mandunya ke lagi kan berat isolasi anemi jaga ramai-ramai pegat tempayan bebas tanpa kontrol, tanpa terpimpin dan terbimbing. Menyoleh menan lagi belang luar ya ni narkoba macam-macam rela. Mai tanya guru-guru rumah jaga bukan. Cuman hinan bukan. Pendidikan dari dini dari banyak pun harus jaga betul-betul. Ada je di uronyo nah yang paling penting nyok ada depu generasi kita nyok ke generasi Hanafiah ke Mangaya nyok kan boleh tertak kita nyok na ahli dan nyok cara didik bagaimana membentuk psikologi anu berlah hutai berlah kepribadian ni nak ada merno ni ada tahu perno nyok kita nyok ke urang nak tahu perno artinya kita nyok guna nyok sendiri generasi yang tidak dipersiapkan menjadi orang tua yang baik dan ibu yang baik wajar orangnya terjadi fenomena lagi abirlah tu mesti ya jo guru tak boleh ke mesti guru ijo barang rela tak boleh apa tak boleh ada ini kamu tunggunya thì leh ji wate kagar leh ya jo kamu kadang hai kan lagi lu pegah biasa jo lu baik kedai cuo peng lu pedoi rumah buah dawai ya jo ikulah hai iklah nyontok ron ku yang gak kedengku yang bro belum nyantro daya yang gayung ipajo iya keran ipajo jampuh kada cin bayang aja kerja punya nak dengku bagas truk yang memform iron iron betul hero ida ni berigan ni kamu le hai pun romalah minan dai tu ke dalam depan tu macam-macam tu model kau jai masalah kebutuhan rumah tangga nah bukan tu mah kemenurut jadi cara haji anak orangnya sama-sama jaga betul-betul. Olehnya watena masalah sama-sama lah. Kita yang menonyo golong kedang anak raw tetaim merelah anak kau. Punya anak long relah. Tapi sudah depu nyan anak yang relah nyan akan ni mengan anak tanya sehingga relah anak tanya mati. Hai tata mana yang mengan sampai generasi rawai. Menyorelah anak kau, nya relahnya akai tamalah rumah dia. Jadi orang jamun sama-sama jaga. Nya ini okot. Ira jaga anak rawan. Mana ruruh nak go pergi ke lepoi. Anda punya padahal anak gaya relah anak dia. Anak tanya relah anak gaya. Tapi menyo sama-sama nya akan ke mendu-mendu. Baik fikir tanya mana asal kapai rumah ro depai kapai nya anak tanya akai tu biar luar akai mengon menyo anak gop mengon han apa nya han apa nya akan kenang iwo dalam rumah tanya. Jadi harus bersama ramai-ramai.